Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi, Pak Farid. Sehat, Pagi. Pak? Ya, alhamdulillah. Baik, dan tentunya selamat pagi Bapak Ibu semuanya, ya, sahabat-sahabat kajian Morning Talk, dan juga sahabat Magnet Rezeki ya, karena di sini alhamdulillah banyak juga sahabat Magnet Rezeki yang bersamai, terlebih karena pembicara kita ya juga adalah seorang certified magnet rezeki sehingga topik-topiknya pun selalu ada korelasinya dengan ilmu magnet rezeki ya. Masya Allah, alhamdulillah nih di pagi ini di Zoom meeting ini sudah hadir 62 orang ya, dan di Facebook juga sudah ada ya. Maka marilah untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbis rohli sodri wa yasirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan ya, diberikan keberkahan, dilancarkan segala urusannya. Mudah-mudahan rezekinya selalu berkah berlimpah dan kita juga senantiasa selalu dibahagiakan Allah dunia akhirat, dan tentunya alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan menjemput ilmu ya Bapak Ibu, Masya Allah. Mohon maaf ya, minggu lalu kita libur dulu ya karena kebetulan Pak Farid lagi ada vaksin jadi butuh istirahat, dan ya alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali. Bahkan nih ada yang menjawab ya, kalau apa namanya ketinggalan satu sesi kajian bersama Pak Farid kok rasanya kayak lama gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat ya untuk menyebut ilmu Bapak Ibu. Aduh, kacamata saya berembun ya. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat menyebut ilmu, dan ini adalah tentunya insya Allah salah satu rezeki dari Allah untuk membantu kita semua ya, untuk mengarahkan kita semua menuju cahaya Allah ya, karena kan tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatunya yang hadir di hidup kita itu ya sudah ketetapannya. Kita alhamdulillah dimampukan untuk hadir di sini. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk bisa mendapatkan kekayaan hati, ketenangan hati, dan juga mendapatkan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian seperti biasa, Bapak Ibu ya, perkenalkan saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Channel ya. Di sini bagi yang belum join sosmednya silakan ya. Kita tersedia ada Facebooknya ya, jadi rekaman-rekaman live-nya itu ada di Facebook, ada YouTube-nya. Jadi biasa setelah acara 2-3 hari kemudian saya upload ke YouTube sehingga lebih mudah ya Bapak Ibu kalau mau mencari topik-topik sebelumnya, sesi sebelumnya, karena banyak sekali nih. Alhamdulillah kita sudah sampai ke sesi 59, artinya sudah melewati ya 58 minggu hadir di Zoom meeting ini, dan banyak yang baru-baru juga, tapi ada juga yang sudah lama ya, bahkan ada yang dari Januari, dari tahun lalu. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan ilmunya, amin. Dan juga silakan join nih Instagramnya, insya Allah saya juga rutin memberikan share-share quote-quote ya, ataupun share-share artikel yang ada juga yang saya dapatkan dari grup-grup WA, karena saya anggap bagus, maka saya akan share juga di IG-nya. Baiklah, seperti biasa, kajian kita di Saturday Morning Talk ini pembicaranya adalah dengan Pak Farid Mauladi. Beliau, seperti yang sudah kita lihat di videonya, profilnya ya, selain sertifikat magnet rezeki, seorang coach, dan juga seorang praktisi HR ya. Dan alhamdulillah nih, sebenarnya amanah beliau katanya udah mulai banyak ya. Harusnya udah akan ke depannya setelah PPKM ini lewat ya, akan mulai banyak training-training, dan ya doakan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kami masih bisa match waktunya untuk bisa melaksanakan Saturday. Dan di awal sesi kita akan membahas nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di 2 minggu yang lalu ya, karena kita lewat kemarin pekan lalu di 2 minggu yang lalu terkait dengan topik Samawa sampai surga. Nah ini nanti Pak Farid akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaannya.
Baru kita masuk ke topik materi hari ini, yaitu belajar hidup. Nah, wah, topiknya menarik nih ya, belajar hidup ini apa nih yang akan dibahas dan apa lagi akan dibuat Pak Farid kita merona-rona ya, karena dengan sentilan-sentilannya Pak Farid yang khas ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran kita bersama. Dan Pak Farid, mohon izin silakan nanti dibuka juga dengan doa sambil melanjutkan sesi tanya jawabnya. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, Maha Pemilik hidup, Maha Pemilik kehidupan kita, Maha Pemilik dunia, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan dalam hidup kita. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang begitu terang, begitu jelas, jalan yang menuju kepada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan yang pasti kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita senantiasa berharap meminta kepada Allah, semoga kelak di yaumil akhir, Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, hanya kepada Allah, ya, tidak kepada yang lain, supaya apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dan ridho-Nya. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka ya Allah dan mudahkanlah segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, pagi ini kami belajar bersama. Belajar ilmu-Mu. Berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami dengan hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kemudahan di dalam belajar. Berikanlah kami kemudahan di dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Kita juga berdoa untuk siapapun yang sedang tidak sehat pada pagi hari ini, yang sedang diberikan nikmat tidak sehatnya. Tidak sehat itu pun juga nikmatnya, nikmat Allah kepada kita. Kita berdoa kepada kita barangkali, kepada teman kita, keluarga kita, famili kita, dan siapapun, supaya Allah memberikan kesembuhan kepada kita ya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah.
Seperti biasa, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang cukup banyak tertunda selama 2 minggu. Mohon maaf ya, mohon maaf tertunda selama 2 minggu. Minggu lalu tidak ada kajian ini, karena waktu itu sebetulnya saya ada jadwal vaksinnya itu hari Sabtu. Ya. Kebetulan tempatnya juga lumayan tidak dekat dengan rumah, sehingga mesti berangkat pagi. Tapi ternyata pada saat hari Jumat itu muncul undangan dimajukan ke hari Jumat ya akhirnya bablas ya, jadi mohon maaf. Insya Allah kita kembali akan belajar bersama-sama ya di minggu ini. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Bandiah Karanganyar, ini masih terkait dengan materi kita di beberapa minggu terakhir ini, beberapa minggu yang lalu ini terkait dengan Samawah sampai surga, terkait dengan bagaimana kita membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Bandiah, kalau ada adegan ijab kabul dalam film atau sinetron, hukumnya gimana Pak Farid? Itu berarti bukan sungguhan. Kemudian pertanyaan yang kedua masih dari beliau, kalau suami minta hidup serumah dengan ibu mertua dan keluarga besarnya, apakah tetap tidak boleh menolak Pak Farid? Yang pertama, terkait dengan adegan dalam film itu kan hanya acting ya, itu hanya acting, adegan biasa, tidak dimaksudkan dengan yang sesungguhnya, jadi itu biasa saja. Kemudian yang kedua, kalau suami minta hidup serumah dengan ibu mertua dari keluarga besarnya, apakah tetap tidak boleh menolak Pak Farid? Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kali ini sebetulnya banyak pertanyaan yang tanda petik, tanda kutip. Ada satu kalau boleh saya katakan, masa iya sih seperti itu? Kan gue nggak mau gitu ya, ini kesel nih gitu. Masa sih harus begini, harus begitu ya? Nah, yang saya sampaikan, ingin saya sampaikan di sini, bahwa inilah aturan yang sesungguhnya. Aturan yang diajarkan, ketentuan yang diajarkan oleh agama kita, gitu, lewat Rasulullah SAW, diajarkan oleh Allah, bagaimana sih hak kewajiban seorang suami, hak dan kewajiban seorang istri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini sangat wajar, manusiawi sekali, gitu, kalau memang ternyata ketika bertanya ini masih melibatkan masih melibatkan rasa tidak nyaman, rasa tidak bahagia, rasa tidak tidak, mestinya nggak begitu sih gitu. Mestinya nggak begitu, harusnya begini ini mesti sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, yang saya sampaikan, yang kita pelajari, ini ketentuan yang ada di dalam agama kita. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kalau suami minta hidup serumah dengan ibu mertua dan keluarga besarnya, apakah tetap tidak boleh menolak Pak Farid? Kalau kita kembali kepada pelajaran kemarin, tugas istri itu cuma satu. Tugas istri itu cuma satu. Kewajiban istri itu cuma satu. Apa itu? Taat. Taat kepada suami, apapun perintahnya, sepanjang suami tidak mengajak atau menyuruh untuk berbuat dosa atau maksiat. Jadi apapun perintah suami, sepanjang tidak mengajak kepada berbuat dosa atau maksiat, ya mesti ditaati, mesti dijalankan gitu kan. Nah, kalau kita bisa menjalankan itu, dijamin insya Allah akan mendapatkan pahala sabar ya menghadapi suami, dan jaminannya adalah surga Allah. Ya, jaminan surga Allah. Jadi kewajiban seorang suami itu kemarin banyak ya, ada sekitar 5 gitu kan. Kewajiban seorang istri ada 3, tetapi kalau dikerucutkan, disimpulkan cuma 1, sebetulnya taat aja. Sudah, perintah apapun juga jalankan, laksanakan. Sepanjang suami tidak mengajak atau menyuruh untuk berbuat dosa. Tetapi ketika saya mengatakan seperti itu, bukan saya sebetulnya, ini adalah keterangan dari agama kita. Agama kita mengajarkan seperti itu. Ketika mengatakan seperti itu, kan ada rasa nggak nyaman di dalam hati kita. Kenapa? Karena masih ada emosi, masih ada nafsu, masih ada keinginan. Itulah yang disebut kalau kita bisa menjalankannya dengan sabar, maka kita akan mendapatkan pahala sabar. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah kan. Kalau punya masalah itu dengan sabar, dan insya Allah itu jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi pertanyaan apapun tentang kewajiban suami, kewajiban seorang istri, ujung-ujung cuma satu, taat, ya taat. Tapi walaupun nggak membuat hati kita tenang, tetapi itulah yang disampaikan adalah ketentuan yang berasal dari agama kita. Yang berikutnya dari Ibu Susan, tetapi ini testimoni ya, bukan pertanyaan. Masya Allah.
Lelaki tidak selalu mengumbar kata-kata romantis, tetapi hal itu bisa kita rasakan dan kita ketahui dari perbuatan dan kasih sayangnya kepada kita sebagai pasangan dan anak-anak atau keluarganya. Selalu bersama-sama dalam suka dan duka. Itu sudah cukup membuktikan bagaimana cara dia mencintai saya. Alhamdulillah, ya Allah, keluarga kami telah sampai di usia 27 tahun perkawinan. Aman, bahagia, tentram, dan nyaman, samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Alhamdulillah. Semoga kami semakin mengeratkan genggaman tangan, saling mencintai, mengasihi, menyayangi sampai surga Firdaus. Bersama di dunia dan berkumpul bersama di surganya. Amin. Allahumma amin. Semoga para sahabat di sini juga samawa selalu sampai surga Firdausnya. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Susan. Ya, terima kasih untuk semuanya juga dan kita berdoa semoga siapapun yang ada di sini dan siapapun yang menjadi kerabat kita, teman kita, ya, keluarga kita semoga samawa sampai surga. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Ira Felani, Pak mau tanya, jika ada seorang suami, dia itu sholat dan menjalankan puasa, tapi dia suka selingkuh, suka berzina dan tidak memberikan nafkah pada istri, tapi dia punya cukup hanya dia cukup punya uang tetapi pelit pada istri. Pelit itu ya tidak memberikan kepada istri karena si istri juga punya penghasilan tapi dia mau menikmati penghasilan istri sedangkan si istri yang solehah. Terima kasih. Oke, jadi saya simpulkan bagaimana kalau ada seorang suami ya dia sholat kemudian dia puasa juga tetapi dia menjalankan perbuatan dosa juga, menjalankan perbuatan maksiat juga. Lalu dia tidak memberikan nafkah pada istrinya, ya. Padahal dia itu juga punya uang, tapi dia tidak mau berbagi. Sementara si istri punya penghasilan, tetapi si suami ini ingin menikmati penghasilan istri, ya. Sementara si istrinya insya Allah solehah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, apa yang dilakukan sang suami, si suami itu adalah perbuatan yang dosa. Kalau dia sholat, dia puasa, tapi dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, melanggar ketentuan Allah, maka dia punya dosa. Dosanya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh yang bersangkutan sendiri, gitu ya. Bersangkutan sendiri. Lalu bagaimana kewajiban istri? Kewajiban istri itu taat kepada suami, sepanjang suaminya tidak mengajak kepada perbuatan dosa atau maksiat. Kalaupun dia melakukan perbuatan dosa, kalaupun dia melakukan perbuatan maksiat, itu adalah dosa yang mesti ditanggung oleh yang bersangkutan. Tetapi itu tidak akan mengurangi kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Ya, taat kepada suaminya. Apalagi suami punya penghasilan, tetapi dia tidak mau berbagi dengan istri, malah kebalikannya, istri punya penghasilan, dia ingin menikmati penghasilan istri. Ya, menurut saya sih dosa. Kenapa? Karena kewajiban seorang suami itu adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya. Sementara dia tidak melakukan itu, ya dosa juga. Tetapi sekali lagi, kewajiban seorang istri itu tetap taat kepada suami sepanjang tidak mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dijamin ya, insya Allah akan mendapatkan pahala sabar menghadapi suami dan jaminannya surga Allah. Tapi ada emergency exit. Tapi ada satu pintu keluar seandainya, ya, kalau misalnya si istri sudah tidak kuat, kemudian si laki-laki suaminya itu juga memang tidak memberikan nafkah, tidak menjalankan kewajibannya, bahkan ada penzolimannya, istri punya hak untuk mengajukan talak. Ya, istri punya hak untuk mengajukan talak. Tetapi sekali lagi, bahwa ini adalah emergency exit. Tidak boleh digunakan kalau tidak terpaksa. Tidak boleh dipergunakan kalau bukan jalan terakhir yang terbaik untuk kita semua. Ingat ya, divorce, bercerai, talak itu juga konsekuensinya bukan cuma untuk si pasangan, tetapi untuk anak-anak, untuk keluarga besar juga. Makanya dikatakan sebagai emergency exit. Baik, kemudian yang berikutnya dari testimoni dari Ibu Alvis ya. Maaf Pak, saya komen ya dengan jawaban Pak Farid soal nikah beda agama. Saya setuju dengan pendapat Pak Farid karena jangankan beda agama,
nikah dengan sesama muslim, muslimah saja banyak kejadian kalau ada pasangan yang tidak mau belajar agama. Bisa terjadi beda pemahaman, bisa terjadi persoalan, apalagi yang nikah beda agama. Terima kasih Bu Alfi. Jadi kalau menurut pendapat saya sendiri bahwa nikah beda agama itu haram. Ya, haram hukumnya. Betul, pendapat Bu Alfi, jangankan nikah beda agama, nikah satu agama aja kadang-kadang persoalannya banyak kalau kita tidak memahami ilmu-ilmu agamanya. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Sri Susanti, Tanjung Balai Karimun, testimoni juga. Saya telah berlalu Pak Farid, kini berusaha untuk memuliakan dan membahagiakan anak-anaknya. Alhamdulillah. Menjadikan anak-anaknya anak soleh dan solehah yang selalu mendoakannya sebagai penolongnya di alam sana. Semoga dia telah meridhoi saya sebagai istrinya selama ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sang suami sudah mendahului menghadap sang pencipta, menghadap Allah. Istrinya yang tertinggal dengan anak-anaknya itu sekarang berusaha untuk memuliakan dan membahagiakan anak-anaknya. Terima kasih Ibu. Berikutnya dari Ibu Peti, Yani dari Kalianda, Lampung Selatan. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Jika seorang suami menikah lagi, berarti menikah yang kedua kali barangkali ya, pemenuhan kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada istri pertama seingatnya aja. Istri mengajukan supaya ditalak, tidak dihiraukan dengan ancaman kalau cerai, nanti kalau anak-anaknya menikah, sang ayah tidak mau hadir sebagai wali. Jadi baru mau menceraikan setelah semua anaknya menikah. Apakah dengan kondisi seperti ini sang istri tetap harus taat kepada suami? Nah, ini pertanyaannya disampaikan dengan nada yang kesel banget gitu ya. Dengan nada yang benar-benar pakai emosi. Kenapa? Karena kalimat terakhirnya itu ditulis pakai huruf kapital, berarti lagi marah nih si ibunya. Apakah dengan kondisi seperti ini sang istri tetap harus taat pada suami? Kembali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa ketentuan di dalam agama kita, ketentuan di dalam Islam itu, kewajiban seorang istri itu hanya taat kepada suami sepanjang tidak mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat. Ini jawaban yang standar sesuai pakem, jawaban sesuai ketentuan kita, jawaban yang tidak pakai emosi. Ya, jawaban yang tidak pakai emosi karena memang seperti ini ketentuannya. Dijamin insya Allah akan mendapatkan pahala sabar menghadapi suami dan jaminannya dari surga Allah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, Ibu Peti ini juga. Kalau kita belajar tentang kesabaran menghadapi kondisi seperti ini, pernah tahu kisah Siti Asyah istri Fir'aun? Ya, pernah tahu, pernah mendengar ya, bagaimana sabarnya seorang Siti Asyah istri Fir'aun? Kita tahu Fir'aun itu siapa? Kita tahu Fir'aun itu seorang manusia, seorang makhluk yang mengaku dirinya itu adalah Tuhan. Nah, istrinya itu muslim pada saat itu, muslimah, masuk Islam lah pada saat itu. Lalu bagaimana perlakuannya? Lalu bagaimana tingkat kesabarannya? Kita belajar, kita ada contoh. Allah itu memberikan pelajaran di dalam Al-Quran, menceritakan kisah-kisah zaman dulu. Itu untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita. Untuk pelajaran bagi kita sebagai umat yang datangnya ke dunia ini belakangan. Ada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Daud, kisah Siti Asyah. Dan itu semua direkam di dalam Al-Quran, disampaikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita belajar. Nah, Siti Asyah ini istri Fir'aun, istri seorang raja diraja, maharaja pada saat itu, bahkan mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Itu kalau kita bandingkan dengan kita, itu seperti apa? Barangkali jaraknya antara langit ketujuh dengan bumi yang ketujuh. Bumi ketujuh paling bawah, langit ketujuh paling atas, barangkali seperti itulah. Menggambarkan betapa jauhnya antara beliau dengan kita. Dan bagaimana Allah menjamin surga untuk beliau. Ya, karena kesabaran dan keteguhan beliau dalam menjalankan agamanya. Gitu. Nah, para istri, para wanita, mau surga enggak? Mau surga enggak? Apakah kita sudah bisa selevel dengan Siti Asyah? Penderitaan kita maksudnya. Apakah penderitaan kita, perjuangan kita ya sudah selevel Siti Asyah atau belum? Kalau belum selevel Siti Asyah, barangkali ya ayolah kita punya kewajiban taat saja kepada suami kita. Sepanjang suami tidak mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat. Pak, kok
Jawabannya begitu amat, ngegampangin amat, Bapak tidak pernah memahami perasaan kami sebagai wanita gitu. Paham banget, paham sekali. Tetapi bagaimana Allah itu menggaransikan surga kepada kita. Tetapi bagaimana Allah itu menjaminkan surga untuk siapa? Untuk seorang istri yang taat kepada suami. Untuk seorang istri yang mendapatkan ridho dari suami. Apa iya kita tidak mau surga itu? Apa iya kita hanya mau surganya dunia? Surganya dunia itu surga yang sifatnya sesaat, tidak kekal, tidak abadi. Padahal Allah sudah menjanjikan surga bagi siapa? Bagi seorang istri yang taat kepada suaminya. Ya, itu Ibu Peti ini dan teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ketika kita menghadapi persoalan seperti ini, yang memang balikin kepada Allah. Kembalikanlah kepada Allah. Nanti kita belajar di materi pagi hari ini bagaimana cara kita belajar hidup ya. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kemudian yang berikutnya Ibu Arti Tangerang, Assalamualaikum Pak Farid, Waalaikumsalam, meminta maaf kepada suami yang sudah meninggal supaya suami ridho dan memaafkan kesalahan saya selama hidup. Bagaimana caranya? Selama menjadi istri pastinya banyak salah walaupun sebelum meninggal sudah minta maaf, namun apa ridho atau belum tidak tahu Pak. Pertama, Ibu Arti lakukan taubatan nasuha, bertobat setobat-tobatnya, meminta ampun semaksimal mungkin kepada Allah ya. Lalu kemudian jagain anak-anak kita, anak-anak Ibu ya. Jagain harta-harta peninggalan beliau, jagain amanah-amanah beliau. Amanah itu bukan hutang ya, di komunitas MR itu yang namanya amanah itu hutang. Amanah itu berarti sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada kita. Kemudian lakukan silaturahmi dengan keluarga almarhum, walaupun sudah bukan menjadi bagian keluarga besarnya, apalagi kalau misalnya sudah menikah lagi. Tetapi silaturahmi itu tetap dilakukan dengan baik. Lalu yang terakhir, selalu mendoakan yang terbaik buat almarhum di alam kubur sana. Ya insya Allah sampai ke sana. Berikutnya Ibu Irawati, Pak Fad, kalau suami selalu nanya duit istri, gimana katanya, mana hasil kerjamu, marah melulu, ngungkit mulu nafkah harian istri. Nafkah harian istri yang nanggung, gimana kalau nggak ada rasa suka benci melulu bawaannya. Bapak Ibu teman-teman hadirin, apapun pertanyaannya jawaban saya satu, kewajiban istri itu taat kepada suami sepanjang tidak mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat. Karena memang itu kuncinya cuma satu, karena kalau kita membedah lagi apa kewajiban seorang istri, persoalan apapun itu sepanjang suami tidak mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat, ya sudah taat saja. Walaupun ada emergency exit, walaupun ada pintu mengajukan talak itu boleh, tapi syaratnya apa? Silahkan dipelajari. Sudah kita bahas di episode yang lalunya. Walaupun ada itu, artinya apa? Ketika kita dizolimi, ketika kita diajak untuk berbuat dosa, gitu, itu kita boleh mengajukan talak ya, boleh lakukan seperti itu. Tapi sepanjang itu tidak terjadi, apapun yang terjadi dengan suami kita, dengan rumah tangga kita, kewajiban kita harus cuma taat ya. Kemudian Ibu Haryati, tapi kalau anak kita sudah punya rumah sendiri, apa harus ikut suami Pak Farid? Karena anak saya kedua-duanya sudah saya bikinin rumah. Maksudnya apa ini ya? Apakah mungkin si ibu ini mau tinggal di rumah anaknya? Barangkali seperti itu ya. Balik lagi, jawaban saya juga sama gitu. Taat aja pada suami. Suami nyuruhnya apa? Tinggal satu rumah dengan beliau, ikuti di rumah beliau gitu. Walaupun anaknya sudah bikin rumah, bolehlah sekali-kali tinggal di rumah anak gitu kan. Sekali-kali berkunjung ke anak yang pertama, anak yang kedua, tetapi balik lagi ya tinggal bersama suami. Apalagi kalau sudah tinggal berdua, sudah sepuh gitu, mau ngapain lagi sih gitu kan. Tinggal berdua sama-sama mempersiapkan diri untuk menjemput surga Allah. Yang paling enak adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Mbak Anggi ada satu pertanyaan. Salah satu kewajiban seorang istri adalah mengikuti tempat tinggal suami. Pertanyaan saya, jika ada seorang istri yang tidak mau mengikuti tempat tinggal suami dengan alasan karena dia menjaga orang tuanya, bagaimana hukumnya? Padahal masih ada saudara laki-laki dari istri tersebut yang ada bersama orang tuanya. Mohon penjelasannya, matur nuwun Mbak Anggi. Balik lagi, kewajibannya ya ikut dengan suami, taat aja, nggak ada cara yang lain. Yang terakhir ini agak panjang ini ya. Pertanyaannya adalah, Pak Farid ya, suami saya sudah sering banget mengucapkan kata cerai. Apalagi kalau lagi berantem, lagi berantem terus sering mengatakan kata cerai. Pernah suatu saat saya tantangin, ayolah kalau memang mau bercerai, kita cerai, kita lakukan secara proses yang baik gitu.
tapi dia nggak mau, ya. Tapi dia bilang nggak mau, ya. Bukankah kalau sudah terucap kata cerai itu jatuh talak? Masalahnya katanya anak-anak kita belum rumah tangga, jadi sebagai orang tua ada kewajiban untuk mendampinginya. Tapi kalau kayak begini terus, aku yang repot, saya yang repot. Mohon penjelasannya, Pak Farid. Nah, kepada para suami, hati-hati dengan ucapan talak. Hati-hati dengan ucapan talak, ya. Talak dengan ucapan itu ada dua macam. Yang pertama adalah talak dengan lafaz soris, lafaz yang tegas, kalimat yang tegas. Yang kedua, talak dengan lafaz kinayah, lafaz yang kiasan. Talak dengan lafaz sorry atau tegas itu artinya tidak mengandung makna yang lain. Ketika si suami mengatakan saya ceraikan kamu, saya talak kamu, ya itu berarti bahwa sudah jatuh talak kepada sang istri. Hati-hati, ya hati-hati gitu. Ketika kita mengatakan bahwa saya ceraikan kamu, saya talak kamu, gitu kan, maka itu sudah jatuh talak. Hati-hati, jangan sampai kita sembarangan mengucapkan kata-kata tersebut. Walaupun itu diucapkan serius ataupun tidak serius, itu enggak memandang niat. Saya cerai kamu, walaupun itu bercanda, itu tetap jatuh talak. Ya, apalagi kalau diucapkan dengan serius, apalagi kalau diucapkannya dengan penuh emosi pada saat kita lagi cekcok gitu ya. Jadi hati-hati ya bahwa ketika kita mengucapkan saya talak kamu, saya cerai kamu, maka itu jatuh talak. Kenapa demikian? Karena ada 3 perkara ya menurut hadis riwayat Abu Daud ya, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ada 3 perkara yang serius dan bercandanya itu sama-sama dianggap serius. Apa itu? Nikah, talak, dan rujuk. Ini mesti hati-hati ya para suami ya, para suami ketika jatuh talak ya mesti prosesnya ada lagi. Proses berikutnya apa? Yaitu rujuk. Proses berikutnya kalau itu talak 1 dan 2 itu rujuk. Kalau talak 3 nggak bisa proses rujuk. Ya mesti si istri mesti menikah lagi dengan orang lain, setelah itu balik lagi dengan si suami. Yang pertama dengan catatan yang menikah kedua itu si istri juga ada cerai. Kalau nggak bisa. Kemudian rujuk juga kalau sudah lewat dari masa iddahnya nggak boleh rujuk begitu saja, masih ada akad nikah yang baru. Makanya hati-hati ini, hati-hati para suami, hati-hati para suami. Para ibu ingetin suaminya, jangan sampai terucap kata-kata seperti itu, apalagi bolak-balik ya berkali-kali seperti itu, hati-hati. Nah kemudian talak dengan lafaz kinayah atau kiasan itu misalnya mengatakan begini, kamu saya kembalikan ke rumah orang tuamu. Pulang ke sana ke rumah orang tuamu. Nah, kalau seperti ini tidak otomatis berarti talak. Kenapa? Karena tergantung niatnya seperti apa. Ya, kalau mengatakan, kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, bisa pulang beneran secara fisik, bisa juga pulang dikembalikan ke rumah orang tuanya itu sebagai proses talak. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau yang lafaz kinayah ini harus ada niatnya. Kalau yang tadi ya yang lafaz sorry itu ada niat nggak ada niat itu sudah jatuh talak. Kalau sudah jatuh talak mau balik lagi prosesnya rujuk. Talak 1, talak 2 prosesnya rujuk. Rujuk boleh sebelum habis masa iddahnya. Berapa lama masa iddahnya tergantung, itu kan tergantung kondisinya. Kalau sudah talak 3 nggak bisa proses rujuk. Ya, makanya jangan pernah bermain-main dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang seperti ini, karena resikonya, ya akibatnya, konsekuensinya itu sangat luar biasa. Ya, itu sementara Mbak Anggi beberapa pertanyaan dan seperti biasa tukang roti saya lewat di belakangnya. Seperti biasa 30 detik saya minta waktu untuk break. Terima kasih Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid atas penjelasannya dari tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan tercerahkan nih, khususnya bagi yang bertanya dan juga bagi kita semua yang hadir di sini sebagai pembelajaran juga buat kita supaya kita bisa menghindarinya atau kita bisa mengantisipasi pada saat kita mendapatkan persoalan yang sama. Dan untuk Bapak Ibu yang nanti di sesi hari ini ada pertanyaan, nah ini boleh nanti langsung tuliskan saja chatnya, pertanyaannya di kolom chat Zoom, ataupun yang di Facebook ya, silahkan dituliskan juga di Facebook. Dan Masya Allah, Alhamdulillah ya, di Zoom meeting ini sudah 121 orang, ya, di Facebook juga
lebih dari 40 orang ya. Terima kasih nih Bapak Ibu, tadi belum sempat saya sapa-sapa ya karena buru-buru jadi nggak ingat. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan sudah meng-on-kan kamera videonya, Bu Siti Maria, Bu Anik, ya Allah udah 2 tahun lebih ya Bu Anik ya, saya nggak ke RSUD lagi, Masya Allah nih, Alhamdulillah waktu itu pernah membersamai binrohnya ya. Kemudian Pak Abdillah, Ibu Lucy, Pak Edi Yerman dari Padang, Masya Allah. Ibu Sari dari Lampung, Pak Marzuki, Bu Eni dari Bandung, Bu Reni Sureni juga dari Bandung. Ini banyak yang Bandung, banyak yang Lampung ya, Masya Allah. Ibu Miherna, Bu Sukaina, Bu Leli juga dari Bandung ya. Pak Zulfikar dari Jambi. Oh, ini kayaknya baru kenal ya Pak ya. Saya sepertinya baru dengar namanya nih ya. Pak Wawan Ashadi juga sepertinya saya baru dengar ya. Walau alam, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung ya, mudah-mudahan banyak hal yang bermanfaat di sini dan insya Allah kita bisa teruskan kembali ya kajian ini. Baik, Pak Jusnan juga sudah hadir dan Ibu Sri Susanti, terima kasih sudah on-kan kamera videonya. Maka Bapak Ibu kita lanjutkan nih topik hari ini yaitu terkait dengan belajar hidup. Nah ini karena Masya Allah ya, memang nggak ada yang kebetulan, jadi baru ada yang curhat juga tadi malam, konsultasi gitu ya, Mbak Anggi seperti ini hidupnya gitu kan, dan apa namanya ya ternyata ini akan sangat korelasi nih dengan topik hari ini, bagaimana kita menerima ikhlas atas segala ketetapannya ya, nggak mudah, saya pun juga kalau menghadapi seperti ini nggak mudah, jadi saya juga ikut belajar, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dikuatkan, ya dimudahkan untuk ikhlas, ridho, dan rela ya menerima segala ketetapan yang sudah Allah berikan karena insya Allah itu adalah yang terbaik buat kita ya menurut Allah karena seringkali yang kita mau itu yang memang ternyata belum baik mungkin buat kita di mata Allah. Tidak berlama-lama Pak Farid, kalau begitu saya persilakan untuk melanjutkan ke sesi pada hari ini. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Jadi ada yang meminta juga kepada saya gitu ya. Pak, kalau ngebahas kajian jangan yang serius-serius banget, gitu. Jangan yang berat-berat banget. Gitu. Karena kemarin berapa 4 episode itu ya, 4 pertemuan itu lumayan menguras keringat ya, lumayan menguras hati, menguras air mata juga, lumayan ditabokin melulu kan. Bahas yang ringan-ringan kayak Pak selingan gitu ya sudah, kita bahas yang ringan-ringan hari ini ya. Tapi yang ringan itu khasnya spiritual journey itu, studying morning talk itu ya khasnya juga minimal dicubit lah gitu ya, minimal dicubit. Kenapa? Karena memang kita kepingin belajar sesuatu yang sederhana aja ya, pengen belajar sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang seringkali kita terlupa ya, seringkali kita tidak ingat bahwa apa yang kita lakukan di dalam hidup kita itu mestinya nggak seperti itu, mestinya seperti ini, kira-kira begitu ya, kira-kira seperti itu. Baik, hari ini saya yang ringan-ringan aja, yang santai-santai aja, supaya tidak banyak yang merona, tidak banyak yang merasa dicubit, ditampar, dipukul, gitu ya, seperti itu ya, Bang. Ya. Saya mau cerita saja pagi hari ini bagaimana kita belajar hidup. Saya mau bercerita tentang ada satu contoh, ada satu permisalan. Misalnya begini. Saya seorang Farid atau siapapun itu Pak Edi Yerman atau Ibu Dwi Iswayanti atau Pak Dindin atau Pak Denny Trias, Pak Daryanto, Ibu Emil atau Ibu Reti Isnendes misalnya, atau Ibu Vivi di Bekasi misalnya. Misalnya kita hidup numpang di rumah seseorang, sebut aja di rumahnya Pak Fulan gitu kan. Kemudian seluruh kehidupan kita, seluruh kebutuhan, keperluan kita, sandang, pangan, papan itu dipenuhi oleh Pak Fulan. Kita numpang hidupnya, numpang hidup di tempat seseorang yang sangat berbaik hati dengan kita, dengan saya. Kita numpang hidup di situ. Kebutuhan sehari-hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dicukupi oleh beliau. Sandang, pangan, papan, udah gitu dikasih uang saku, dikasih uang jajan, dikasih uang bensin kalau kita mau pergi, dikasih kendaraan. Motor misalnya, karena kita bisa naik motor, saya belum bisa naik mobil, misalnya demikian. Dikasihlah semuanya seperti itu. Lalu si Pak Fulan tadi yang punya rumah,
ngomong sama kita, berkata dengan kita, udah Farid kamu tinggal aja di rumah ini gitu kan, kamu ada kamar, mau disiapin kamar, bawa keluarga kamu, bawa istrimu, bawa anak-anakmu, tinggallah di sini. Apapun yang kamu minta, silakan tinggal ngomong aja ya. Semua keperluan kamu, sandang, pangan, papan itu mau diberikan. Kendaraan pun kasih uang saku, bukan gaji lah, dikasih uang saku gitu kan, karena kita nggak bekerja di situ. Nah, semua kebutuhan dipenuhi, keperluan dicukupi. Lalu saya sebagai orang Timur, sebagai seorang Muslim, sebagai manusia yang beradab, gitu, sebagai manusia yang beradab dan punya etika, punya sopan santun, apakah mungkin saya itu tinggal di rumah itu yang keperluan saya dan keluarganya dicukupi sepenuhnya? Apakah mungkin saya berdiam diri? Apakah mungkin kerjaan saya itu cuma makan tidur, mandi, kamar, macam-macam seperti itu? Mungkin nggak seperti itu? Ya, rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena etika saya sebagai orang Muslim, etika saya sebagai orang Timur, itu nggak mungkin cuma duduk diam begitu saja, menerima makan, minum, dan sebagainya. Nggak mungkin seperti itu. Walaupun si Pak Fulan tadi mengatakan, udah kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu nggak usah kerja, saya cukupi kehidupan kamu gitu. Yang penting kamu berbuat baiklah, kira-kira begitu ya. Yang penting kamu ikuti saja perintah saya, berbuat baik ya. Kalau ada larangan saya tidak mengatakan tidak boleh, kamu jangan lakukan, jangan kerjakan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Sebagai orang Timur, saya tidak mungkin berdiam diri begitu saja. Tidak mungkin berpangku tangan. Saya sebagai orang Timur, apalagi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, pasti akan melakukan sesuatu sebagai paling tidak balas budi lah ya. Balas jasa kepada beliau yang telah memberikan kebutuhan saya, keperluan saya dengan sepenuhnya. Lalu apa yang akan saya lakukan? Ya saya pasti sesederhananya minimal ya nyapu halaman, nyapu ngepel di dalam rumah, kemudian bersihin kamar mandi, barangkali begitu ya. Kemudian saya juga misalnya nyuci piring, nyetrikain baju, beresin taman gitu ya. Seperti itu yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, pada saat saya membersihkan kamar mandi, pantas nggak saya minta upah kepada Pak Fulan? Boleh dijawab di dalam chat Zoom-nya di sini. Ketika saya bersihkan kamar mandi, pantas nggak saya minta upah? Ketika saya memotong rumput di taman, pantas nggak saya meminta bayaran kepada Pak Fulan? Ya, enggak, tidak gitu. Ketika saya nyapu ngepel gitu ya, nyapu ngepel rumahnya, pantas nggak saya itu meminta bayaran kepada Pak Fulan? Nggak pantas. Boleh nggak? Ya, kalau boleh sih boleh aja gitu. Tapi pantas nggak? Ya kan belum tentu pantas. Wong kamu itu udah dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal gitu kan, dikasih semua keperluannya, dikasih uang saku juga, dikasih macam-macam lah. Ketika kamu tidak sehat, kamu juga dikasih uang untuk berobat, dipanggilin dokter dan sebagainya. Ya tentu nggak pantas kalau kita mengerjakan pekerjaan di rumah itu, ya kemudian kita meminta bayaran kepada yang bersangkutan. Lalu berikutnya, pada saat kita melanggar aturan di dalam rumah itu, misalnya Pak Fulan mengatakan kamu boleh pergi kemanapun, tapi nanti maksimal jam 9 malam kamu sudah harus pulang sampai rumah, ya Farid ya. Gitu. Kamu mau kemanapun dari pagi silahkan aja, tetapi kami mesti pulang maksimal jam 9. Ketika suatu saat saya pulang jam 11 malam, kemudian Pak Fulan memarahi saya atau menegur saya. Gitu. Pantas nggak beliau menegur saya? Kenapa? Karena kan aturannya jelas, kamu pulangnya jam 9 maksimal, tidak boleh. Lalu apakah pantas saya marah kepada Pak Fulan? Pak, ngapain Bapak marahin saya? Gitu kan? Saya kan udah dewasa, saya kan udah gede gitu. Saya mau pergi kemanapun dengan siapapun, mau pulang jam berapapun, ya terserah saya dong. Pantas nggak saya ngomong seperti itu? Ketika saya harus melanggar ketentuan yang terjadi seperti itu, gitu ya. Sorry, maaf ya. Melanggar ketentuan yang terjadi seperti itu. Kan nggak pantas sebetulnya. Sama sekali tidak pantas. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Lalu misalnya, saya ini meminta sesuatu kepada tuan rumah.
Minta sesuatu tuh apa? Misalnya begini, Pak, ini anak saya mau daftar sekolah, gitu kan. Lalu saya mengatakan saya butuh uang 10 juta. Terus kemudian tidak diberikan langsung oleh Pak Fulan. Lalu saya ngamuk, saya marah dengan Pak Fulan. Pantas nggak seperti itu? Gitu. Kan nggak pantas. Wong saya udah dikasih banyak gitu. Wong saya dikasih sesuatu yang luar biasa oleh beliau, tetapi ketika saya minta sesuatu pada beliau, lalu beliau mengatakan, oh nggak pantas, nanti saja ya, tunggu ya uangnya belum ada. Lalu saya marah pada yang demikian. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak, adik, rahimakumullah, cerita saya tadi itu adalah menceritakan sesungguhnya kita itu hidup di dunia itu juga numpang sebetulnya. Numpang kepada siapa? Numpang kepada Allah. Kita tahu nggak sih sebetulnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Bukankah sebetulnya hidup kita di dunia ini juga itu numpang? Numpang di mana? Numpang di rumahnya Allah. Begitu kan sebetulnya, ya? Numpang di tempat di bumi Allah yang Allah sudah ciptakan untuk kita, lalu kemudian Allah memberikan seluruh keperluan kita, memberikan seluruh apa yang kita minta, apa yang kita inginkan untuk kehidupan kita. Allah sudah berikan. Allah itu cuma nyuruh satu kepada kita. Saya tuh nggak menciptakan engkau manusia, tidak menciptakan engkau jin, kecuali hanya supaya engkau bisa mengabdi kepada aku. Itu kan cuman itu sebetulnya yang diminta oleh Allah. Nah, percaya atau enggak? Ternyata kita itu numpang. Percaya atau enggak, ternyata kita itu sebetulnya ya seluruh keperluan hidup kita itu sudah diberikan oleh Allah, dicukupkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita tidak percaya, mari kita lihat satu persatu. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Kita itu cuma minta untuk menyembah Allah. Dari ayat yang tadi, ya, dari ayat yang Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mengabdi kepadaku, ya. Itu Allah meminta kepada kita itu hanya untuk menyembah Allah. Allah, demi Allah, Allah sama sekali tidak berharap rezeki dari kita. Karena Allah yang maha kaya. Demi Allah, Allah tidak berharap kita memberikan makanan. Karena Dia yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Ya. Demi Allah, Allah tidak meminta apapun kepada kita. Karena Allah pemilik kekuatan dan kekuasaan yang maha besar. Siapa yang bisa menyaingi? Tidak ada, yang paling besar itu adalah Allah. Lalu apakah betul bahwa seluruh kehidupan kita itu dijamin oleh Allah? Seluruh keperluan kita dijamin oleh Allah? Yuk kita bahas satu persatu. Sejak kapan? Ya, sejak kapan? Sejak proses kita diciptakan oleh Allah, apakah ada campur tangan diri kita untuk proses itu? Pada saat pertemuan sperma dengan sel telur, apakah seorang Farid ikut cawe-cawe, ikut urun rembuk, ikut bereaksi pada saat itu? Boro-boro sama sekali, nggak tahu sama sekali. Siapakah yang mempertemukan jutaan sperma dengan satu sel telur? Bagaimana sperma itu bisa menghampiri rahim seorang wanita untuk ketemu dengan sel telurnya? Waktu kalau dibahas secara ilmiah, scientific seperti itu luar biasa itu prosesnya. Jutaan sperma yang jadi cuma satu. Siapa yang menentukan cuma satu? Siapa yang menentukan sperma yang satu itu yang jadi saya, yang jadi bapak, yang jadi ibu, yang jadi kakak, yang jadi adik, yang jadi teman-teman semua? Kan Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan kita. Ya, kita tidak pernah tahu akan jadi seperti ini. Kita tidak pernah tahu akan jadi seperti ganteng atau tidak, cantik atau tidak, kaya atau tidak, jadi pintar atau tidak. Kita tidak pernah tahu seperti itu. Lalu yang kedua, ketika roh kita ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad kita pada usia yang katakan ada yang mengatakan 4 bulan seperti itu, apakah kita ikut
berproses di situ? Apakah kita ikut menyumbang pemikiran lah minimal? Kan tidak. Artinya apa? Ketika dari mulai proses penciptaan sekalipun itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah Allah yang memberikan semuanya itu? Bukankah Allah yang menggariskan, yang yang mentakdirkan, yang memproses semuanya? Kita tinggal terima jadi. Lalu selama 9 bulan di dalam rahim seorang ibu, anak kita di dalam rahim kita, siapa yang memberikan rezekinya? Bagaimana dia bisa bernafas? Kebutuhan oksigennya macam-macam. Apakah kita ada nyumbang di situ? Apakah seorang Farid menyumbang di situ? Apakah seorang Ibu Elis, Ibu Emilia, Ibu Eni melakukan ikut cawe-cawe di situ, ikut urun rembuk di situ? Kan enggak. Allah yang mencukupkan semua keperluan kita. Allah yang mencukupkan kebutuhan oksigen kita, keperluan makanan kita, keperluan tumbuh kembang kita, dan seterusnya. Yang melahirkan kita ke dunia siapa? Kan Allah. Allah mengatakan kamu lahir 7 bulan lahirnya. Allah mengatakan kamu lahir 9 ya 9 bulan. Allah mengatakan 8 bulan ya 8 bulan. Dokter itu cuma bisa memperkirakan, mana ada seorang dokter yang bisa memastikan bakal lahir tanggal sekian, bulan sekian. Itu kan baru perkiraan berdasarkan indikasi-indikasi medis. Bukan yang mengatakan pastinya tanggal sekian. Nggak ada yang seperti itu. Lahir ke dunia itu mau seperti apa? Mau kapan? Ada yang bulan ke-12, ada yang macam-macam. Ya, macam-macam seperti itu. Siapa yang menentukan? Kan Allah yang menentukan. Ya. Lalu, keperluan selama kita balita, siapa yang memenuhi? Oh, kan orang tuanya memenuhi. Iya, orang tuanya itu sebagai syariat. Orang tuanya sebagai lantaran saja. Orang tua itu sebagai perantara saja. Sebetulnya siapa yang memenuhi keperluan kita? Dan kita nggak perlu bergerak, kita nggak perlu berusaha, kita nggak perlu nyari makanan. Seorang bayi ya, bayi 5 balita lah katakanlah masuk umur 1-2 tahun. Emang kita diwajibkan bekerja? Enggak. Diwajibkan cari nafkah? Tidak. Cukup dengan kata nangis saja semua keperluan kita dipenuhi oleh Allah melalui kita, orang tuanya, kakaknya, adiknya, famili, tetangga, dan sebagainya. Setiap orang tuh pasti suka dengan bayi. Setiap orang itu pasti mencintai seorang bayi. Setiap manusia itu pasti demen dah dengan bayi. Itulah tanda Allah bahwa Allah yang mencukupkan kebutuhan, keperluan, rezeki dari seorang bayi. Dia nggak perlu kerja. Dia nggak perlu nyari makan, nggak perlu nyari minum, nggak perlu cari nafkah, nggak perlu cari gaji, nggak perlu cari posisi, nggak perlu berusaha, nggak perlu jadi seorang pengusaha dan sebagainya. Tapi semua keperluannya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan sedikit saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, itulah yang sesungguhnya kehidupan kita kalau kita mau belajar secara gampang-gampangannya, enteng-entengannya, ya. Itulah kita. Kita itu diberikan kewajiban oleh Allah itu hanya apa? Mengabdi, beribadah kepada Allah. Lalu kenapa kita mesti bekerja? Ada itu lain lagi gitu ya. Nanti kita akan bahas. Jadi kalau kita tahu bahwa semua keperluan itu dipenuhi oleh Allah, lalu kita tahu tugas kita itu hanya mengabdi kepada Allah, kenapa kita masih gelisah, galau, merana dengan kehidupan kita? Kenapa kita masih merasa risau dengan masa depan kita? Kenapa kita masih belum yakin dengan Allah? Percaya dengan Allah, percaya. Yakin, belum tentu. Itulah persoalan. Kalau kita merasa gelisah, galau, merana dengan kehidupan kita sekarang, kehidupan kita saat ini, lalu kita juga tidak yakin ke depan kita mau jadi seperti apa, balikin ke yang sini. Pertemuan sperma dengan sel telur, siapa yang ngatur? Pada saat roh ditiupkan ke dalam jasad kita, raga kita, siapa yang mengatur? Pada saat kita 9 bulan dalam rahim ibu kita, siapa yang memenuhi keperluannya? Oksigennya, makanannya, gizinya, macam-macamnya. Pada saat kita lahir ke dunia, menentukan lahirnya tanggal berapa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, siapa yang menentukan? Keperluan kita selama balita, bayi 5 tahun ya, kita tinggal cuman aja gitu, kemudian semua keperluan kita dipenuhi, kita diganti popoknya, kita dibersihkan kotorannya, kita dikasih ASI, kita dikasih makanan. Kan cuman seperti itu. Kalau kita masih galau, gelisah, merana dengan kehidupan kita, kembalikan pada saat proses bayi ini.
Siapa yang memenuhi kita? Allah. Allah yang memenuhi kita, bukan siapa-siapa. Lalu kalau kita yakin seperti ini, apa yang terjadi? Kita tenang, kita santai, kita santuy. Rezeki Allah yang ngatur. Rezeki Allah sudah menentukan. Ya, tidak ada satu makhluk apapun di dunia ini yang tidak mungkin tidak mendapatkan rezekinya. Bahasa lainnya, semua rezeki makhluk itu sampai makhluk yang paling kecil sekalipun itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Lalu kenapa kita merasa gelisah? Lalu kenapa kita merasa galau? Lalu kenapa kita merasa bahwa kita hidup itu tidak nyaman, tidak tenang, tidak bahagia? Seiring dengan berjalannya waktu, ketika fungsi pikiran kita mulai bisa berpikir dengan baik, logika berpikir secara saintifik, mulailah pada saat itu pemikiran-pemikiran luar, informasi-informasi dari luar itu yang akan mempengaruhi pemikiran kita. Kontaminasi terhadap pemikiran kita. Logika berpikir saintifik itu yang akan mempengaruhi pemikiran kita. Secara perlahan namun pasti kita akan mulai meninggalkan pemahaman bahwa semua keperluan kita itu sebetulnya dicukupkan oleh Allah. Kenapa kita tidak bisa berpikir seperti itu lagi? Karena apa? Pemikiran logika berpikir saintifik itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Logika berpikir ilmiah itulah yang mencoba untuk mengaduk-ngaduk, meninggalkan pemikiran kita yang makin menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncullah pemikiran seperti ini. Kalau lu mau kaya, mau sukses, kerja keras dong. Mana ada orang yang tidak kerja itu bisa dapat duit. Kalau kamu mau pinter, ya belajar mati-matian dong, gitu kan. Kalau kamu itu mau sukses, ya mesti kerja. Mesti kerja keras, jangan cuma sekedar berpangku tangan di rumah saja, tidak bergerak kemana-mana. Sepintas ini memang betul dan memang itu logika berpikirnya demikian. Memang itu ikhtiarnya yang seperti itu. Tapi kalau ini menjadi dominan di dalam pikiran kita, lalu kemudian Allah kita tinggalkan di belakang, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya apa? Buat apa beragama? Ngapain mesti memeluk agama? Yang penting kita itu bisa berbuat baik. Ada nggak yang berpikir begini? Ada. Saya pernah punya pengalaman kerja sebelum di perusahaan yang ini, punya dua bos, ya, dua pimpinan, gitu, bos besar lagi itu, levelnya level direktur, level CEO, itu mengatakan nggak usah beragama, nggak apa-apa, yang penting kamu berbuat baik. Buat apa itu agama? Ya, buat apa itu agama? Terus mereka mengatakan bahwa agama itu semua sama, yang beda cuma jalannya doang. Yang nggak sama cuma jalannya doang, Masya Allah, subhanallah, astagfirullah, gitu kan. Nah, inilah yang akan menyebabkan apa? Yang akan menyebabkan pola pikir kita kepada Allah itu semakin lama semakin tergerus. Semakin lama terkontaminasi untuk makin lama makin tinggalkan. Sholat itu kan mengganggu kerja saya, Pak. Ini lagi ada apa namanya tender nih jam 12 kurang 5 menit padahal zuhurnya jam 12 misalnya. Tanggung, Pak. Nanti terusin aja lah, ini tanggung nih, kalau saya tinggalkan meeting ini nanti bisa jadi tender ini akan jatuh ke orang lain padahal ini nilainya itu 50 M nih, Pak. Ini yang target terbesar saya, tender terbesar saya pada saat sholat zuhur nanti, Pak, belakangan. Itu bisa terjadi yang seperti itu. Kenapa? Karena logika berpikir kita. Logika berpikir tentang dunia. Bahwa kebutuhan kita, keperluan kita itu adanya kalau kita kerja keras. Adanya kalau kita melakukan ikhtiar secara lahiriah. Batiniahnya ditinggalkan. Itu yang terjadi. Ngaji buat apa? Mendingan kita meeting, Pak. Mendingan kita lobby sana, lobby sini. Ya, lagi sibuk, nanti aja kalau sempat. Supaya apa? Supaya customer saya tidak pergi, Pak. Ada yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Dan itulah nanti yang akan menyebabkan apa? Hati kita menjadi gersang. Duit banyak, rumah megah, mobil mewah. Ya.
Kalau kita wisata ke Eropa, ya sama-sama di belakangnya gitu ya. Tetapi hati kita gersang. Ya, hati kita itu gersang, kaya tetapi tidak bahagia. Buat apa gitu. Kenapa hati kita gersang? Kenapa hati kita tidak bahagia? Karena apa? Karena kita tidak bisa merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Kenapa seperti itu? Karena kita jauh dari Allah. Kita tidak dekat dengan Allah. Bapak Ibu hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, perasaan jadi hampa. Pinter, tetapi tidak bisa menikmati hidup ini. Itu banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Wah, kita sibuk sana, sibuk sini, kerja sana, kerja sini, meeting sana, meeting sini. Dapat duit, dapat banyak gitu kan. Coba tanya secara jujur, bahagia nggak hatimu seperti itu? Jangan-jangan hati kita gersang. Jangan-jangan perasaan kita jadi hampa. Lalu mengapa banyak selebritas kelas dunia yang sudah terkenal kaya raya kemana-mana, matinya bunuh diri, matinya overdosis, ya matinya, Masya Allah. Saya masih ingat kalimat siapa almarhum Steve Jobs ya, yang punya Apple itu ketika beliau berbaring di rumah sakit. Intinya apa? Intinya apa yang kamu kejar di dunia ini? Kita tahu beliau siapa, almarhum Steve Jobs itu yang punya Apple, wah yang rajanya komputer, rajanya dunia lah di bidang IT seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan beliau pada saat di rumah sakit sebelum meninggalnya? Intinya cuma satu, apa yang kamu kejar di dunia ini? Kalau ternyata di akhirnya saya harus berbaring seperti ini, jadi saya tidak bisa menikmati itu. Masya Allah, Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Ini janji tadi kalau kita bahas yang enteng-enteng aja ya, yang ringan-ringan aja. Kalau bahas samawa, bahas terkait dengan nyari pasangan kan rasanya berat, ada yang ditampol, ada ditabok, ada yang dicubit, ada yang digetok. Nah, kita bahas yang ringan-ringan tentang hidup saja. Kita belajar hidup yang benar. Supaya apa? Supaya hati kita bahagia, supaya perasaan kita menjadi berharga ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya kesepian secara psikologis. Kesepian secara psikologis. Kita itu populer, kita itu famous, kita itu terkenal, banyak fansnya, banyak followersnya, tapi secara psikologis dirinya sendiri itu merasa sepi, merasa tidak punya teman. Ada nggak yang begitu? Banyak. Makanya kenapa para pesohor itu, para selebriti itu yang ujung-ujungnya lari ke narkoba. Barangkali hatinya gersang, barangkali perasaannya hampa, barangkali secara psikologis dia merasa kesepian, kan seperti itu. Ini yang terjadi. Kenapa? Gara-gara informasi-informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar kita itu adalah logika-logika berpikir seperti sesuatu yang sebetulnya itu malah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu banyak terjadi. Kita mengalami itu. Kita alami seperti itu. Ya. Barangkali kita sendiri pun juga mengalami seperti itu. Yang berikutnya, sibuk sampai kehabisan waktu. Tapi nggak ada hasil. Sibuk banget. Waktu 24 jam tuh rasanya nggak cukup. Ya. Pinginnya waktu itu 24 jam, 25, 26, 27, 30 setiap hari. Kenapa? Nggak cukup waktunya. Siang jadi malam, malam jadi siang, tetapi kita merasa bahwa kita tidak menghasilkan apapun. Ada yang begini, ada yang bercerita dengan saya juga, ada yang konsultasi juga ada. Ya, ada satu cerita tentang orang-orang yang seperti ini datang kepada seorang kiai sepuh, lalu dijawab sama kiai sepuh. Coba saya pengen tahu bagaimana sholat 5 waktumu. Masya Allah. Cuman itu jawaban. Saya juga nyontoh. Ya. Saya juga contoh kalau misalnya ada orang yang terus punya persoalan nggak selesai-selesai. Persoalannya dari A sampai Z. Kalau perlu dari A sampai Z, ulang lagi A sampai Z, ulang lagi sampai 3 kali A sampai Z. Saking banyaknya persoalan. Cuman sederhana. Sholatmu gimana sih? Gitu. Fasta'inu bisobri was sholat itu kuncinya apa? Kuncinya persoalan itu dengan sholat, ya, dengan sholat gitu ya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas itu. Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan
kakak adik rahimakumullah, kalau kita sudah merasa hati gersang, perasaan jadi hampa, kesepian secara psikologis, sibuk sampai kehabisan waktu, lalu yang terjadi tidak tahu hidup ini mau apa, tidak tahu hidup ini untuk apa. Itu yang akan terjadi kepada diri kita. Kita capek, kita lelah, kita banyak membuang-buang waktu. Kita mengerjakan pekerjaan rutin sebagai ibu rumah tangga, kah, sebagai suami, kah, sebagai orang yang mencari nafkah, sebagai seorang macam-macam. Ada seorang guru, seorang karyawan, seorang pengusaha. Mari kita tanya, hati kita gersang nggak dengan apa yang kita rasakan pada saat ini? Perasaan kita jadi hampa tidak? Kesepian tidak secara psikologis. Sibuk sampai kehabisan waktu tapi nggak ada hasil. Lalu ujung-ujungnya berkata, ngapain ya? Ngapain ya hidup ini? Terus untuk apa? Dan tiba-tiba nanti kita terkejut, kita kaget. Ternyata kita selama sekian puluh tahun itu tidak melakukan apa-apa. Jangan-jangan seperti itu. Bahkan kalau mau belajar ilmu hakikat yang lebih tinggi lagi, ada yang mengatakan, Sufi mengatakan bahwa sebetulnya hidup di dunia itu kita tidur. Kita itu terbangun pada saat kita meninggal. Kita itu terbangun pada saat kita sudah mati. Itu kita terbangun. Nah, hidup di dunia ini kita adalah tidur. Sebetulnya begitu. Ketika kita terbangun di akhirat nanti, baru ngeh, baru sadar, waduh, ternyata dunia itu cuma sekedar mimpi, nggak ada apa-apa, nggak ada hasilnya. Dan yang paling sedih lagi katanya, ketika kita sadar, kita tahu bahwa hidup itu seperti apa, saat itu juga kita dicemplungin ke neraka. Gara-gara kita tidak tahu tentang untuk apa kita hidup di dunia ini. Bapak, Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimahullah. Ya, yuk belajar yang sederhana-sederhana saja. Nggak usah pakai dalil-dalil, hadis-hadis yang tinggi-tinggi, ya, yang ribet-ribet, bukan ribet, yang complicated, yang macam-macam, gitu kan. Kita belajar yang sederhana saja. Lalu bagaimana kita belajar hakikat hidupnya? Kita belajar hakikat hidup ini. Saya berikan judul tarik sampai ujung. Nah, sederhana, ceritanya sederhana seperti ini. Pada saat Bapak Ibu atau teman-teman atau rekan-rekan hadirin rahimakumullah beli jeruk, ya, membeli buah jeruk, ya, beli jeruk di pasar, di tukang jeruk. Kemudian jeruknya ternyata nggak manis. Kita berharap kan beli jeruk itu jeruk yang manis. Ternyata jeruk yang kita beli itu tidak manis. Lalu kita ngomel ke penjualnya, Bang, ngapain sih lu jual jeruk yang asam begini gitu? Ngapain sih lu jual jeruk yang kecut begini? Mana gua mau? Nyesel gua beli di lu. Pada saat kita mengatakan seperti itu, mari kita tarik sampai ujung. Mari kita tanya, apakah betul si penjual itu sengaja menjual barang, menjual jeruk yang tidak manis? Si penjual jeruk juga tahu bahwa jeruk itu yang dia jual mestinya jeruk yang manis. Ketika dia menjual jeruk ternyata jeruknya tidak manis atau bahasa kita kecut atau asam, apakah memang dari awal beliau si penjual ini punya niat untuk menjual jeruk yang tidak manis? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi ya beliau ini cuma punya barang satu-satunya itu yang dia bisa jual. Nggak ada pilihan lain. Ya, nggak ada pilihan lain. Lalu kita tarik lagi sampai atas. Siapa yang menciptakan jeruk itu? Si tukang jeruk? Atau Allah yang menciptakan jeruk itu? Ya. Kalau kita menghina, tanda petik, menghina jeruk itu berarti sesungguhnya hakikatnya kita menghina yang menciptakan jeruk. Apaan jeruk? Asam, gua ada rasanya, gua buang nih. Pada dasarnya, pada hakikatnya kita sedang menghujat Allah yang menciptakan jeruk itu. Kembali ke contoh awal tadi, ketika kita tinggal di rumah Fulan, Pak Fulan, semua kebutuhan, keperluan kita dijamin. Lalu ketika kita misalnya makan nasi, lalu nasinya saat itu kebetulan tidak enak, berani nggak kita ngomelin Pak Fulan? Apaan ini nasi? Biasanya enak, ini kagak enak, dilempar piringnya sama kita. Berani nggak protes sama Pak Fulan? Seperti itu. Nah, kalau kita nggak berani dengan Pak Fulan, kenapa kita berani ngomelin yang menciptakan jeruk? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin
Rekan-rekan kakak adik rahimahumullah, siapa yang menciptakan jeruk? Apakah niatnya tukang jeruk itu memang jual jeruk yang asam, jual jeruk yang kecut? Kan tidak mungkin. Jangan-jangan memang cuma itu satu-satunya. Ketika kita mengatakan jeruk ini enggak enak, apaan lu jual jeruk begini? Hakikatnya kita sedang mengomeli, memprotes, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomelin Allah berani enggak? Ngomelin Pak Fulan aja enggak berani, apalagi ngomelin Allah. Masa ngomelin Allah berani? Yang kedua, contoh berikutnya. Ini contoh nyata sebetulnya. Ada seorang ibu-ibu penjual tempe. Beliau penjual tempe udah belasan tahun ya. Terkenal sebagai penjual tempe yang piawai, yang jago, yang bagus lah hasilnya. Pada suatu hari, tempenya nggak jadi matang itu, tidak jadi seperti tempe yang kita lihat di pasar ya, di toko seperti itu. Tempenya mentah tanda petik, setengah jadi, gitu. Tempe setengah jadi. Lalu si ibu itu merasa sedih, ya. merasa tidak bahagia karena membayangkan hari itu dia nggak dapat duit, dia bayanginnya begitu, nggak dapat duit. Kenapa? Karena siapa yang mau beli tempe setengah jadi? Siapa yang mau beli tempe yang tidak matang itu? Terus apa yang dilakukan? Mau ngamuk, mau ngebuang semua tempe sambil marah-marah. Apaan ini tempe? Kenapa lo nggak jadi tempe? Kenapa hari ini saya nggak dapat duit? Gitu. Pertanyaannya, ketika itu dilakukan, siapakah yang menentukan tempe itu bakal jadi atau nggak jadi? Siapakah yang menentukan tempe itu bakal matang atau tidak matang? Kan bukan kita, bukan si ibu itu. Allah yang menentukan. Tempe jadi matang, tempe jangan jadi matang, tempe jadi bagus, tempe jadi tidak bagus. Pertanyaan saya, apakah si ibu itu punya niat untuk membuat tempenya nggak matang? Kan nggak mungkin. Belasan tahun beliau itu jadi tukang tempe. Setiap hari niatnya itu pasti ingin menghasilkan tempe yang bagus, tempe yang matang. Tetapi ketika hari itu dia tidak mendapatkan tempe yang matang, apakah dia sengaja untuk menciptakan tempe tidak matang? Kan tidak. Lalu logikanya kan seperti itu. Lalu siapa yang menentukan bahwa tempenya jadi atau tidak? Kan Allah. Lalu ketika kita marah-marah, kita muring-muring, kita ngamuk-ngamuk, banting tempenya, banting macam-macam alat-alat pembuatan tempenya, bukankah itu pada hakikatnya kita sedang ngamuk dengan Allah? Sedang ngamuk dengan penentu tempe ini jadi bagus atau tidak? Pada hakikatnya kita sedang marah dengan Allah. Pertanyaan saya, ketika kita numpang di rumah Pak Fulan tadi, berani nggak marahin Pak Fulan? Berani nggak marahin Pak Fulan yang yang melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk diri kita? Kalau Bapak Ibu tidak berani marah dengan Pak Fulan, lalu kenapa kita berani marah dengan Allah yang menentukan, menciptakan hakikatnya kehidupan di dunia ini baik atau tidak baik menurut pendapat kita? Ya, baik atau tidak baik menurut pendapat kita. Dua contoh yang sederhana. Banyak gak kejadian seperti itu yang tidak menyenangkan diri kita yang terjadi pada diri kita? Ketika kita marah dengan kejadian itu, ketika kita ngamuk dengan apa yang terjadi yang menimpa diri kita, pada hakikatnya kita sedang marah dengan Allah. Padahal Allah yang mencukupkan seluruh kehidupan kita. Bahkan Allah yang memenuhi semua keperluan kita. Berani nggak marah sama Allah? Kan begitu. Ya, Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimahullah, kita belajar yang enteng-enteng aja, pakai logika sederhana aja ya, supaya kita juga sama-sama relax, refresh gitu ya, tidak belajar sesuatu yang tinggi-tinggi banget gitu kan, karena memang kita lebih suka dengan hal-hal yang sederhana seperti ini. Lalu ketika kita belajar bagaimana tentang hidup, bagaimana tentang hakikat hidup, yang kedua, ayo cari berkah dari musibah. Cari sesuatu dari apa yang terjadi pada kehidupan kita. Nilai yang lain yang muncul dari kejadian yang menimpa kita. Tadi yang pertama tentang jeruk. Ternyata jeruk itu ada variannya macam-macam. Ada memang yang jeruknya itu manis, ada yang setengah manis, memang ada jeruk yang kecutnya minta ampun. Bandingkan jeruk Pontianak, misalnya saya menyebut nama, atau jeruk Medan misalnya dengan jeruk nipis atau jeruk limau, kan beda.
Kenapa Allah menciptakan begitu banyak varian dari buah jeruk? Karena memang setiap buah jeruk itu ada fungsinya masing-masing, ada kegunaannya tersendiri. Dan Allah juga menciptakan selera kita itu juga selera yang macam-macam. Bapak Ibu ada yang suka jeruknya manis, Bapak Ibu juga ada yang suka jeruknya asam. Minta jus jeruk, jangan kasih gula, tapi jeruknya jeruk nipis, kan ada yang seperti itu. Jangan banyakkan airnya, banyakin jeruknya supaya apa? Supaya asamnya berasa banget. Kan ada yang seperti itu. Artinya apa? Di balik peristiwa yang menimpa diri kita, pasti Allah sembunyikan sesuatu berkah yang kita tidak tahu sebelumnya. Belajar mencari berkah. Belajar mencari sesuatu yang tersembunyi. Kalau jurusnya magnet rezeki, disebut dengan paradox of candy, bungkus permen. Kalau bahasa orang umum disebut dengan apa? Reframing. Memframing ulang, membentuk ulang, membingkai ulang sesuatu yang terjadi dan kita lihat dari sisi yang lebih positif. Kebayang nggak betapa datarnya kehidupan kita itu kalau jeruk itu cuma satu rasa? Kebayang tidak betapa polosnya hidup kita itu kalau kehidupan kita tidak dinamis seperti sekarang. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses, ada yang cantik, ada yang tidak, ada yang ganteng, ada yang tidak, ada yang kaya, ada yang tidak, ada yang pinter, ada yang tidak. Bukankah sebetulnya itu dinamika kehidupan yang diciptakan oleh Allah supaya seru dunia ini? Supaya rame kehidupan ini. Kebayang nggak kalau dunia ini semuanya cantik? Kebayang nggak kalau semuanya itu laki-lakinya ganteng? Atau kebayang nggak kalau satu jenis manusia itu cuma laki-laki semua, tidak ada perempuannya? Atau perempuan semua tidak ada laki-lakinya? Kan seperti itu. Kebayang nggak kalau jeruk itu cuma satu variannya seluruh dunia? Betapa hampanya bisnis kuliner kita. Betapa nggak serunya kuliner kita. Kenapa? Karena buah jeruknya cuma satu rasa. Padahal manusia juga punya rasa macam-macam. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimahumullah. Lalu cerita yang kedua tentang ibu-ibu yang kehilangan, yang tempenya nggak jadi. Ternyata hari itu si ibu itu mendapatkan uang penjualan tempenya jauh lebih banyak daripada hari biasa. Padahal tempenya nggak jadi. Padahal tempenya tidak matang. Kenapa? Karena ada seorang pembeli yang mencari tempe setengah matang untuk obat. Untuk obat penyakit keluarganya. Dia muter-muter di kota itu, nggak nemu tempe setengah matang, ketemulah sama si ibu itu. Ini kisah nyata, ini beneran ada. Ya, diborong tempe itu harganya lebih tinggi daripada harga yang tempe matang. Masya Allah, si ibu baru bersyukur pada saat itu. Lihat, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Bagaimana Allah mendatangkan rezeki bagi si orang yang perlu tempe setengah matang lewat si ibu tadi. Jadi merinding saya ini. Orang yang tadi perlu obatnya tempe setengah matang. Gitu ya. Di mana dapetin? Nggak mudah mencari itu. Tetapi Allah takdirkan si ibu tadi tempenya nggak matang. Untuk apa? Memberikan rezeki obat kepada orang tadi. Masya Allah. Itulah keperluan kita yang dipenuhi oleh Allah. Kita nggak pernah sadar. Dan si ibu itu juga punya rezeki nomplok hari itu. Kenapa rezeki nomplok dikatakan rezeki nomplok? Karena harga tempenya itu jauh lebih tinggi daripada harga di hari-hari biasanya. Allahu Akbar. Itulah cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Banyak ya, banyak cerita-cerita yang seperti ini. Banyak banget yang seperti ini ya. Pernah saya sampaikan juga. Ada contoh. Misalnya Abdurrahman bin Auf, pengusaha di zaman Rasulullah. Beliau itu menjual seluruh hartanya supaya jadi orang yang miskin, tidak kaya. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa hisab saya sebagai orang kaya kelak di yaumil akhir itu akan lebih tidak ringan, akan lebih berat bagi siapa? Bagi saya, karena harta saya banyak. Lalu dia jual semua hartanya. Uangnya, hasil penjualan dia belikan kurma busuk. Tujuannya apa? Supaya ya mau dibuang lah, supaya dia nggak punya duit lagi, nggak punya harta lagi. Ternyata apa yang terjadi? Ada yang ngeborong kurma busuk punya Abdurrahman bin Auf tadi gitu dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan setelah dijual, dihitung-hitung
hartanya yang dia jual tadi, yang dia buang tadi, sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan yang kemarin tadi dijual itu. Harta yang dia sekarang dengan jual kurma busuk tadi, itu lebih tinggi jumlah hartanya, totalnya dibandingkan dengan harta yang dia buang sebelumnya. Masya Allah. Macam-macam ya, banyak sekali cerita-cerita yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu yang berikutnya apa? Bagaimana cara kita belajar tentang hakikat hidup? Hargai proses. Hargai proses. Apa yang maksudnya hargai proses? Sederhana. Bapak Ibu, kita ini makanan pokoknya adalah nasi. Ya, makanan pokok kita adalah nasi. Pernah nggak kita berpikir bagaimana proses nasi yang ada di atas piring kita itu berasal dari mana, bagaimana prosesnya? Kita ikut proses itu nggak? Kita kan cuma beli beras di pasar, ya, kemudian makan, dimasak jadi nasi lalu kita makan. Dari mulai biji padi yang ditanam sampai tiba di piring kita itu perlu waktu berapa lama? Puluhan hari, bahkan mungkin ratusan hari, hitungan bulan, berapa lama sih padi itu? 3 bulan, 4 bulan, dari mulai tanam sampai dipanen. Katakanlah 3 bulan. Jadi Allah itu sudah menyiapkan rezeki kita dalam bentuk nasi itu 3 bulan sebelum hari ini. Kepikir nggak itu? Kepikir nggak bahwa nasi yang kita makan pada pagi hari ini, itu prosesnya itu dimulai dari 3 atau 4 bulan sebelumnya di belakang kita. Sekarang bulan September. Berarti kalau mundur Agustus, Juli, Juni. Barangkali akhir Mei itu baru ditanam itu beras, padi itu. Sampai ke kita, asumsinya 3 bulan, itu pada bulan September. Maknanya apa? Kita pernah ikut urun rembuk nggak? Karena kita pernah ikut berproses nggak dengan penyiapan rezeki yang disiapkan oleh Allah sejak 3 bulan yang lalu? Kan tidak. Kan tidak, kita tinggal beli di pasar atau di toko beras jadi nasi ya, jadi punya beras kita masak jadi nasi. Masya Allah. Itu artinya apa? Allah sudah menyiapkan nasi untuk kita yang menjadi rezeki kita yang akan menjadi bahan untuk menyehatkan diri kita itu 3 bulan sebelumnya. Kebayang nggak sih kalau tiba-tiba Allah itu mematikan semua padi? Tidak menumbuhkan padi di atas dunia ini, mau makan apa? Kita bicara nasi. Bisa makan nasi nggak maksud saya? Kebayang nggak kalau Allah itu tiba-tiba nggak mau menumbuhkan padi di seluruh dunia? Apa yang akan terjadi? Kebayang nggak sih kalau Allah itu tiba-tiba melenyapkan beras di seluruh dunia? Bisa dengan banjir, bisa dengan gempa, bisa dengan tsunami, bisa dengan macam-macam. Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kita kan tidak pernah berpikir. Pokoknya makan, nasinya nggak enak, buang. Makan, nasinya nggak lezat, ya, tidak nikmat di mulut kita, lempar sambil kita ngomel. Kalau kita melakukan seperti itu, pada hakikatnya kita sedang protes, sedang marah dengan Allah yang menciptakan beras. Ya, mau nungguin Allah marah lalu melenyapkan beras dari atas permukaan bumi. Gitu. Allahu Akbar. Masih berani maido, nasi yang tidak memenuhi selera kita. Maido itu apa ya bahasa Indonesia? Mengingkari katanya. Tidak bersyukur. Kalau itu terjadi, kembali ke contoh di awal tadi, kita hidup di rumah Pak Fulan. Lalu kemudian kita makan yang nggak enak, nasinya kita lempar piringnya, kita ngomel ke Pak Fulan. Berani nggak seperti itu? Ya, berani nggak seperti itu? Kan nggak mungkin. Ya, masa sama Allah kita berani? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimahullah, sepotong pisang goreng yang ada di piring kita yang kita nikmati pagi hari ini punya sejarah nggak? Sampai ada di atas piring kita punya sejarah. Berapa lama pohon pisang itu ditumbuhkan oleh Allah untuk menghasilkan pisang yang nantinya akan kita makan. Pisang goreng kan bukan cuma pisang aja, gandumnya, terigunya kan dari mana? Dari mana terigu itu? Apakah negara kita menghasilkan terigu? Bisa jadi terigunya impor dari Amerika, bisa jadi terigunya impor dari Eropa. Berapa lama proses tumbuhnya terigu itu, gandum itu diimpor? Berapa jarak ribuan kilometer yang mesti ditempuh oleh terigu itu
untuk sampai ke Indonesia, lalu sampai di piring kita, bukankah hakikatnya Allah menyiapkan rezeki kita dalam bentuk pisang goreng itu sudah jauh-jauh sebelum hari ini. Jauh-jauh hari sebelum hari ini. Kita nggak pernah sadar seperti itu. Masih berani ngomong. Pisang goreng kan bukan cuma pisang dan terigu. Minyak gorengnya pakai minyak kelapa sawit misalnya. Berapa banyak kelapa sawit yang mesti ditanam? Ada di mana itu kelapa sawitnya? Masya Allah, luar biasa seperti itu. Berapa lama tuh? Mulai dari panen pisang, panen gandum, panen kelapa sawit, diolah menjadi minyak goreng, sampai ke atas piring kita, sampai ke wajan kita, sekarang jadi pisang goreng yang bisa kita nikmati. Kebayang nggak kalau misalnya Allah mematikan semua pohon pisang, mematikan semua pohon gandum, mematikan semua pohon sawit, kita nggak akan punya pisang goreng lagi. Masih berani maido seperti itu. Masih berani maido seperti itu. Lalu berikutnya banyaklah, kopi lah, teh lah, susu, macam-macam. Prosesnya itu tuh tidak mudah. Prosesnya itu betul-betul memerlukan waktu, memerlukan tenaga, memerlukan banyak usaha yang mesti kita lakukan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Waduh, Mbak Anggi tinggal 3 menit nih Mbak Anggi. Mohon maaf kalau kelewat sedikit ya. Mohon maaf. Jadi yang keempat, hindari mengeluh. Jangan pernah mengeluh di dalam hidup kita. Kenapa saya mengatakan jangan mengeluh? Ayo kita berpikir, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memenuhi semua keperluan kita? Siapa yang menuntun hidup ini? Bukankah ketika kita numpang di rumah Pak Fulan yang memenuhi semua keperluan kita? Lalu berani protes dengan Pak Fulan, lalu berani mengeluh dengan Pak Fulan. Kalau dengan Pak Fulan saja kita tidak berani mengomel, tidak berani mengeluh, lalu kenapa dengan Allah kita mesti mengeluh? Terlalu sering hidup kita itu diselamatkan oleh Allah. Percaya atau tidak? Ketika kita kepepet, tidak punya uang 1 rupiah pun di dompet, lalu ada keperluan yang harus segera kita penuhi, tiba-tiba ada uang yang datang. Dari mana itu kalau bukan Allah yang menggerakkan orang lain untuk membantu kita? Keajaiban itu dari mana datang? Bukankah hidup kita itu perlahan diperbaiki oleh Allah? Ya kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Kita sudah dikasih kesempatan hidup seperti ini aja sudah mahal banget harganya. Masih ada umur aja udah luar biasa. Masih bisa bernafas aja sudah luar biasa. Lalu kenapa kita mesti mengeluh? Saya jadi orang miskin. Siapa bilang jadi orang miskin? Ayo kita hitung. Bukankah Allah itu memberikan kecukupan rezeki kita? Ingat gak kemarin ketika masih COVID, masih ramai-ramai, harga oksigen berapa? Tabungnya saja yang biasanya 600 ribu bisa jadi 4 juta. Betapa mahalnya oksigen itu. Padahal setiap hari kita naikin oksigen itu, kita ngatur dengan gratis. Berapa harga oksigen satu tabung itu? Masya Allah. Luar biasa. Benar nggak kita itu dilarang mengeluh? Gara-gara kita menganggap diri kita itu tidak kaya. Coba kalau memang tidak kaya, saya minta bapak mata atau ibu matanya saya ambil 1. Saya bayar 2 miliar. Matanya saya akan pakai untuk yang lain. Mau nggak? Berani nggak? Atau sekarang masih hidup terus jantungnya saya ambil, saya bayar 10 miliar. Mau nggak? Ya, jantungnya saya ambil untuk saya pakai di orang lain, transplantasi jantung. Padahal bapak ibu masih hidup. Mau nggak seperti itu? Ya, kalau tidak mau berarti apa? Berarti kita itu sudah sangat mahal, diberikan sesuatu yang sangat luar biasa oleh Allah. Ya. Nah, hindari mengeluh. Buat apa? Mengeluh itu berarti sama saja kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Mengeluh itu berarti kita itu tidak bersyukur dengan apa yang sudah ditakdirkan untuk diri kita. Ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah. Sisanya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya, karena sudah jam 7.30, kebetulan saya juga jam 8.30 nanti ada acara lain lagi yang tidak mungkin ditinggalkan. Oleh karena itu, sampai di sini untuk hari ini Mbak Anggi. Jadi mohon maaf bahasan kita hari ini bahasan yang ringan-ringan aja ya. Bukan bahasan yang berbobot kayak kemarin gitu kan.
bahasan yang bagaimana membentuk keluarga samawa, bagaimana kewajiban suami dan istri. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Minggu depan juga kita bahas yang ringan-ringan lagi. Ya, silakan, Bang Anggi. Ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya ya. Bahasan yang ringan-ringan aja gimana Bapak Ibu? Karena saya tetap kesentil ya kayaknya ya, tetap merona. Oh ini lebih-lebih Pak Farid katanya Bu Leli nih langsung di komen. Boleh Bapak Ibu ya, silakan dituliskan di kolom chat Zoom ataupun di Facebook. Apa sih pembelajaran terbaik yang didapatkan dari materi pada pagi hari ini tentang belajar hidup ya? Tadi luar biasa banyak kembali perumpamaan yang disampaikan oleh Pak Farid. Dan ya hal-hal yang sederhana yang kadang kita nggak sadari dan ternyata begitu banyak ya nikmat yang sudah Allah berikan dan kita yang sering kali belum bersyukur ya. Kadang-kadang ada yang konsultasi ke saya gitu kan, Bang Anggi, kok hidup saya begini, Bang Anggi, kok hidup saya begitu ya. Tapi Bang Anggi ya alhamdulillah ya tiba-tiba kok diketemukan dengan misalnya kajian Ustadz ini ya, atau misalnya dapat postingan tentang apa gitu ya. Ya itulah cara Allah yang insya Allah itu adalah cara Allah untuk mengingatkan kita kenapa sih kita diuji seperti ini ya. Mungkin Bapak Ibu ngelihatnya Bang Anggi kayaknya nggak ada ujian, Pak Farid kayaknya nggak ada ujian, atau misalnya siapa, Bu Reni kayaknya nggak ada ujian ya, Bu Ani nggak ada ujian. Pasti ada ya, semuanya ada Bapak Ibu. Kita semua pasti diuji karena itu tanda sayangnya Allah. Dan ini mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi sarana kita saling menguatkan ya Bapak Ibu ya. Menguatkan untuk ya dan semoga-moga ini menjadi amal soleh buat kita semua seperti itu ya. Ya ini luar biasa, makin ngena, bikin nangis. Iya saya juga dari tadi dengernya udah pengen nangis, cuman kalau nggak ngomong masih bisa ditahan, kalau udah ngomong langsung bercucuran ya. Luar biasa, Masya Allah. Silakan ya, boleh tuliskan komennya sambil Bapak Ibu di sini saya sedikit jelaskan. Ya, alhamdulillah ada 3 program yang akan berjalan dalam weekend duanya dalam weekend hari ini, weekend sekarang, lalu satunya ada weekend depan, dan ini akan menjadi acara yang sangat luar biasa. Silakan kalau mau join ya, saya izin sebentar untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan weekend kita semakin bermanfaat, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Oke, mohon izin ya, di sini saya share terlebih dahulu informasi terkait dengan sedekah ya. Sedekah, alhamdulillah, sedekah Jumat meskipun pekan lalu kita nggak melaksanakan kajian, tapi Masya Allah masih bisa berjalan dengan baik, masih banyak donatur-donatur mulia yang senantiasa rutin ya bersedekah, luar biasa. Dan juga dapur SPC, Sahabat Berkat Cinta ini juga tetap semangat untuk berbagi ya, untuk memasakkan dan berbagi dengan sedekah tenaganya, berbagi kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Dan alhamdulillah tetap kita melaksanakan ke 6 area, 6 daerah di Lampung, di Semarang, di Bekasi, di Nganjuk, di Sidoarjo, dan di Jombang, alhamdulillah. Jadi total donasi yang disalurkan di hari Jumat tanggal 17 September kemarin adalah sebesar Rp2.100.000 dan alhamdulillah masih ada saldo ya dari 2 hari ya, Kamis Jumat, yang sudah masuk sebesar Rp1.474.000, sehingga ini bisa kita salurkan kembali di Jumat minggu depan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan rezeki dan kita sama-sama membantu di sini. Alhamdulillah dapur-dapur ini juga adalah orang-orang yang membutuhkan keajaiban, dan di sini saya mengajak mereka untuk ajaib dengan cara yuk minimal kita menyumbangkan tenaga agar hidup kita semakin berkah ya. Karena kalau kita bersedekah juta mungkin berasa ya nggak ada Mbak Anggi, saya sehari aja mungkin 50.000 ya, tapi dengan cara ini minimal mereka bisa ikut bersedekah menjadi wasilah kebaikan kita bersama. Terima kasih untuk para donatur, para dapur SPC juga yang senantiasa sepenuh hati memasakkan, dan juga Bapak Ibu sahabat semua di sini yang turut mendoakan ya, mudah-mudahan istiqomah ya, banyak harapan juga dari dapur kami. Alhamdulillah Mbak Anggi berkah, suami saya makin sehat, rezeki makin berkah ya, anak-anak juga senang Mbak Anggi ya. Jadi mudah-mudahan ini jalan rezeki kita semua untuk menjadi amal di akhirat ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian hari nanti siang nih ya, jam 1:30 insya Allah saya akan ada acara impactful coaching at work bersama salah satu coach saya, guru saya di coaching. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar tentang ilmu coaching, mungkin memang sekilas sangat berguna nih di dunia kerja, dunia profesional.
Tapi bagi yang nggak bekerja atau bekerja bisnis, masih bisnis UKM pun nggak masalah, boleh ikut. Atau yang mau belajar, benar-benar belajar di rumah tangga, silakan aja. Mungkin bisa menjadi profesi ya, untuk kita membantu. Karena coaching ini luas sekali, tidak hanya di dunia korporasi, tapi juga bisa menjadi life coaching, spiritual coaching, dan lain sebagainya. Kemudian, ya, ini adalah acara yang seperti biasa, acara rutin kita bersama Kak Farid, insya Allah hari Minggu ya, minggu besok, tanggal 19 September sore, jam 4 sore sampai setengah 6, yaitu Personality Challenge Series, ya, dimana ini kita sudah masuk di seri ke 1.6 ya, jadi seri ke sub 6 dari tema besar yaitu Change Your Mind, Change Your World. Insya Allah kita akan tutup ya, ini jadi seri pamungkas yang akan ditutup dari seri ini, yaitu dengan tuliskan resolusi suksesmu. Jadi Bapak Ibu yang mau bergabung, welcome, silakan, kami free ya, seperti biasa kami mengadakan acara-acara free webinar, termasuk yang tadi juga free ya, dan ini mudah-mudahan bisa menambah ya ilmu kita, wawasan kita, juga bisa membantu kita mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Dan tentunya dengan gaya khas Pak Farid Auladi di sini tentunya kita nanti diajak untuk aktif ya, aktif untuk mengeluarkan pendapat kita segala macam, karena kita lebih ke sharing ya, jadi nggak seperti kayak kuliah seperti itu. Ya, jadi sudah masuk ke topik ke-6, yaitu tuliskan resolusi suksesmu. Bagi yang ingin melihat 5 topik sebelumnya, ini sudah ada di YouTube Pradita Channel. Ya, silakan bisa login untuk melihat topik-topik sebelumnya agar nyambung nih dengan topik pamungkas, yaitu tuliskan resolusi sukses. Oke. Ya, jadi ini ya acaranya besok sore jam 4 sampai setengah 6 sore. Lalu ada acara lainnya, yaitu ini dengan komunitas Petra Zeki Korwil Banten dan juga sahabat saya yang luar biasa, PTMR juga, tapi beliau sama sekali berbagi dan di sini ingin mengundang Ustadz Masrullah. Alhamdulillah kita akan mengadakan Spirit Mental Health Campaign. Dan ini juga acaranya free, Bapak Ibu. Menghadirkan Anthony Dio Martin. Beliau adalah pakar emotional quality ya, emotional question. Jadi juga punya buku bestseller terkait dengan emosional, dan tentunya Pak Nasrullah ya, Ustaz Nasrullah. Dan nanti akan bertemu dengan saya dan juga Pak Farid yang kami akan mendampingi sebagai MC dan moderator. Acara ini juga free, Bapak Ibu ya, free, no charge. Silakan boleh mendaftar dan juga ajak saudara, kerabat, teman segala macam, karena ini adalah acara sangat penting di saat ini ya, kondisi saat ini di mana kita kadang-kadang menghadapi udah pandemi fatigue gitu, Zoom fatigue nih, saya lagi menghadapi Zoom fatigue. Ya, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua bagaimana kita mempunyai kesehatan emosional ya, seperti itu. Baik, itu saja. Kalau begitu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih sudah hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih sudah hadir di kajian kita pagi ini, dan terima kasih Pak Farid Auladi sudah kembali berbagi berbagi materi ya yang luar biasa buat kita semua, menjadi pembelajaran kita bersama. Apabila ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan tuliskan, nanti dikirimkan ke WA saja ke saya ya, atau yang di Facebook boleh langsung kirim ke Facebook, nanti akan saya cek. Itu saja Bapak Ibu sebelum mengakhiri. Seperti biasa kita akan tutup dengan doa ya, maka pada Pak Farid dipersilakan. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, mari kita tutup acara ini dengan doa, dan insya Allah Pradita Channel ini semakin lama semakin memberikan banyak acara-acara yang luar biasa, dan alhamdulillah itu free gitu ya, alhamdulillah itu free. Jadi ya sudah, kita berbagi ya. Berbaginya biasanya ilmu, ya kita ilmu. Berbagi uang ya biasanya uang. Sementara ini kita cuma bisa berbagi ilmu, ya kita berbagi ilmu dan waktu ya. Baik, sebelum kita tutup, kita baca doa. Bapak Ibu, kita bermohon kepada Allah, berterima kasih, bersyukur pada Allah karena kita sudah melalui acara ini dengan sangat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Kita awali dengan istighfar 5 kali, lalu nanti salawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Mohon pengampunan dari-Mu ya Allah. Memohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Kami bersaksi ya Allah bahwasanya tiada ilah, tiada Allah yang hak untuk disembah melainkan hanya Engkau semata. Ya Allah, tiada sekutu bagimu dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Engkau, Allah Subhanahu wa taala. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami dalam agama-Mu. Arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu ya Allah. Karena sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Perbaikilah agamaku ya Rabb. Lapangkanlah tempat tinggalku dan berikanlah keberkahan untuk hidupku dan rezekiku. Jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujianmu, karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup ini sebagai penghapus dosa-dosa kami ya Allah, sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan semata-mata karena kelemahan saya dan kebenaran mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid Auladi atas sesi di hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan semakin membuka mata kita. Iya, terima kasih Bu Ibet, Bu Reni, dan seperti biasa kita foto bersama dulu ya. Silakan di-on-kan kamera videonya. Ya, Ibu Febriana. Terima kasih Pak Farid. Sama-sama. Terima kasih Mbak Anggi, Pak Farid. Halo Mbak Yuli. Putri. Mas Farid. Iya. Iya, silakan boleh on kamera videonya. Kita foto bersama ya. Kita akan mengundi Wah, ada orang nama. ada ini ya. Akan menggunakan oke. Iya. Pak Arif, Nanti kalau namanya keluar, Pak Arif kayaknya lagi teman-teman ini ya kalian online boleh di sebelah. Live dulu Mbak Anggi ya. Oh, kemudian langsung baik. dilanjut ya. Ya, yang ada double zoom silakan boleh di off-kan terlebih dahulu nih masuk ya. Baik, kita on-kan kamera videonya. Bapak Ibu, dan ya seperti biasa kita mengharap ridho Allah, boleh tangannya diataskan seperti ini ya. Sedang masak tubi tadi. Ya, baik Bu Susi, nggak apa-apa. 1, 2, 3 tangannya. Oke, ditunggu layar kedua sebentar. Oke, kemudian kita cukup, ini bukan kampanye ya. Kita mengharap ridho hanya kepada Allah, satu kepada Allah yang paling sayang kepada kita. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Baik.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa esok minggu pekan depan ya, dan juga esok hari bagi yang mau bergabung di masalah jalan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زيني يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة